Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penulis ini mau demo singkat ya. Demo singkat pengereman pakai rem depan tok dan pakai rem belakang tok di kecepatan 50 km per jam. Ya, ini tentu penulis cari kesempatan yang sepi dulu. Penulis ingin demokan ini karena penulis melihat ada upaya manipulasi yang berlebihan yang dilakukan di videonya Devianto Wahyu untuk menunjukkan bahwa pakai rem belakang itu salah. Padahal ya namanya pakai rem itu harus dipakai semua kalau ingin berhentinya maksimal. Apalagi di motor matic yang bebannya belakang itu besar, apalagi kalau pas lagi boncengan kan ya. Nah, itu penting. Yang jadi masalah adalah karena yang mendemokan itu menunjukkan bahwa kalau ngerem pakai rem belakang itu jarak pengeremannya bisa saado-adoe. Jarak akselerasi, jarak pengereman itu bisa lebih jauh atau sama jauhnya dengan titik akselerasinya. Dari 0 ke 50 itu malah lebih cepat daripada 50 ke 0. Padahal itu pakai rem belakang. Itu wis jelas gak masuk akal lah ya. Ini ya 50 ya. Perasaan juga nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh kok. Ini misalnya ya, penulis sekarang pakai rem depan tok. Nggak jauh kok ya. Nggak sejauh yang ditunjukkan itu ya. Wes ini ya. Nggak jauh kok, nggak sampai sejauh itu. Jelas itu videonya manipulasi itu ya. Jelas wis manipulasi. Pengendaranya pun pakai pengeremannya juga salah cara pakai rem depannya. Memang dia ngomong harus lebih kuat, tapi dia nggak ngomong sampai seberapa kuat. Aduh, nggak tahu tepat. Kalau tadi itu ya penulis dua depan belakang dipakai semua ya. Penulis pinggir dulu lah. Cari tempat yang aman untuk minggir. Nah, dari dua demo barusan ya, jelas bahwa untuk berhenti dari kecepatan 50 km per jam, mau pakai rem belakang tok ataupun dengan rem depan juga, itu jelas nggak butuh waktu lama. Dan yang didemokan itu yang sampai 8 langkah itu berlebihan ya. Itu jelas ada yang salah itu. Jelas ada masalah dari kemampuan berhentinya. Duh, bahaya ya wis, nggak usah lah. Lagi rame jalannya, nggak bisa demo lagi. Nanti penulis tambah lagi ya di atas meja sambil menunjukkan betapa nggak masuk akalnya, betapa banyak manipulasi yang dilakukan di videonya Devianto Wahyu. Tapi yang jelas dari yang penulis praktekkan sendiri, pakai rem depan, pakai rem belakang nggak separah itu ya.
nggak selebay itu ya. Mau pakai rem belakang atau rem depan, ono carane, ada caranya. Ngerem itu intinya ya gimana caranya aja sampai selip kan. Tapi ya jangan sampai jauh dari selip, harus deket-deket limit. Untuk rem depan emang bener awal itu lembut, setelah itu keras. Tapi juga di saat pengereman itu kalau misalnya beban sudah makin banyak ke depan, tenaga ya harus ditambah lagi, harus diperbanyak tenaganya, jangan konstan. Orang yang ngomong tenaga pengereman itu depan 70%, belakang 30%, atau depan 80%, belakang 20%, itu orang yang kalau ngerem tenaganya konstan. Itu salah ya, salah. Kalau untuk motor matic ya, kalau mau nuruti yang bener, depan itu awalnya 25, baru berikutnya 70. Belakang itu awalnya 50, terus baru jadi 25. Jadi yang namanya kekuatan pengereman itu berubah sesuai berapa banyak badan kita dibanting ke depan pada saat mengerem. Yang sulit time frame window-nya itu, kesempatan kita untuk merubah tenaga pengereman itu sangat cepat. Hitungannya milisecond ya. Detik itu gak iso dipakai sebagai acuan. Kenapa? Ya cobalah lihat contohnya tadi itu. Penulis ngerem memang butuh berapa detik? Paling cuma 2 detik. Dalam 2 detik itu harus bisa mendistribusikan tenaga, harus bisa mengatur ya sedemikian rupa sehingga awal ngerem tenaga rem depan itu lemah, terus makin lama makin kuat. Dan itu pun harus diatur sehingga nggak melebihi limit, tapi juga tidak terlalu jauh dari limit. Yang belakang juga gitu. Diawali dulu keras, setengah keras. Terus habis itu jadi lembut, jadi lemah. Nah itu harus dikendalikan secara bersamaan dalam waktu singkat, dan itu harus akurat. Sulit ngerem itu. Orang yang berpikir ngerem itu gampang, teken sekali tek menulis gitu ya, itu orangnya orang yang terlalu pede. Dan biasanya orang yang terlalu pede ini pada saat kejadian kecelakaan beneran merupakan orang yang paling panik. Kenapa paling panik? Karena daya kemampuan pengeremannya payah. Jarak pengereman yang harusnya cuma ya kira-kira 50 meter lah ya, rasanya nggak lebih dari 50 meter. Jalan dari 100 loh ya, jalan dari 100 untuk berhenti ke 0 itu rasanya nggak lebih dari 50 meter loh ya, jalan ngerem. Itulah ya yang jelas ini penulis nyoba ngerem mulai dari 100 ya, mumpung belakang kosong. Itu belakang masih pegal megol, yang depan masih belum bisa maksimal. Ya maklum ya, agak sulit untuk ngerem maksimal itu. Bisa lihat sendiri berapa detik itu kecepatannya. Nggak tahu ini kamera bisa lihat sepeda apa enggak ya, moga-moga bisa. Tadi itu jalan lebih dari 100 terus ngerem hingga kecepatannya 15 gitu lah kira-kira. Dan belakang kiri kanan penulis biarin ngerem fokus di depan. Dan itu masih belum maksimal banget.
harusnya latihan. Ini masih penulis kurang mahir lagi lah, harus latihan ya. Apalagi kalau berhenti dari kecepatan 50. Yang jelas penulis sudah praktekkan, yang moga-moga kelihatan ya. Kelihatan bahwa ya untuk berhenti dari kecepatan 50 pakai rem belakang itu nggak selama, nggak sejauh, nggak selebay yang ditunjukkan di demonstrasinya di video Devianto Wahyu. Juga soal pemakaian rem depan, kalau tenaganya bisa diatur, penulis nggak ngomong penulis sudah paling maksimal, ini cuma selevel skillnya orang biasa, itu juga jauh lebih pendek daripada yang didemukan sama instruktur ya, instruktur safety riding. Ya, penulis tambahkan lagi ya. Jadi yang penulis masalahkan juga itu ya, di video ini terbukti rem belakang itu bahaya, cara yang tepat bagaimana. Ini ya, dia nunjukkan, trainernya nunjukkan bahwa rem depan itu kalau dipakai kecepatan kurang dari 10 km per jam itu nggak enak. Kayak gini demonya. Dia rem Coba depan aja ya, nih. perhatikan. Kok bisa kayak gitu ya? Depan. Kok bisa duduk-dudukan gitu. Penulis selama ini kalau macet-macetan, kalau jalan 10 km per jam nggak pernah kayak gitu walau pakai rem depan. Nggak pernah ya. Penulis pakai rem depannya nyantai, pakai rem belakangnya nyantai di kecepatan seperti itu ya, yang wajar lah pakai rem itu. Kecepatan segitu ngeremnya ya jangan pakem-pakem banget, makanya sedikit, mau depan mau belakang ya terserah. Di kecepatan itu resiko jatuh ya kecil kalau pakainya remnya halus. Enggak, kalau misalnya mendadak ya remnya dua-duanya dipakai, jangan pakai depan aja atau belakang aja. Jadi menyarankan yang belakang toh itu ya juga nggak tepat. Penulis di saat kapanpun, kecepatan berapapun, pasti belakang dulu seperempat detik, terus baru habis itu rem depan seperempat atau setengah detik gitu ya. Terus berikutnya yang piro, kecepatan demo pengereman kecepatan 50 km per jam ya. Kita lihat ini pertama, ini didemokan dengan hanya menggunakan rem belakang. Perhatikan ya, berapa jauh nih dengan rem belakangnya. Ini sudah mulai NMAX non ABS. Wah, jauh sekali ya. Nah, ini padahal katanya sistem pengeremannya sudah di-upgrade ya, pakai cakram yang mahal, kampas rem mahal, selang rem mahal, minyak rem yang mahal, tapi kok hasilnya kayak begini lah. Sembuh lah ya. Wah, aneh banget. Tadi penulis sudah tunjukkan bahwa penulis ngeremnya bisa lebih cepat. Nah, balik lagi ya, waktu ngerem belakang tadi, mana sih? Waktu rem belakang tadi, ini banyak lock. Nah, banyak terkunci. Katanya terbukti rem belakang itu bahaya. Mana buktinya? Mana buktinya? Karena si bro ini sebelumnya ngomong bahwa selain rem belakang itu bisa bikin jatuh. Tergelincir, rem belakang itu nggak sekuat rem depan. Piringan mana sih tadi? Kan rem depan. Selain rem belakang itu dapat membuat kita jatuh dan tergelincir, rem belakang itu nggak sekuat. Nah, dibilang bikin selip, bikin jatuh. Ini pakai belakang, ban belakang terkunci, buktinya nggak jatuh. Tapi mengapa kok disebut rem belakang itu bahaya? Wes, itu ya. Terus berikutnya yang soal rem depannya itu, ini modelnya kayak begini. Strategi itu akan menggunakan hanya, menurut penulis ini ngeremnya belum maksimal ya. Menurut penulis jaraknya masih lebih jauh dari yang penulis lakukan. Nah, ini depan aja nih. Jauh ya, tapi entahlah, ini jalannya juga padahal jalan beton. Dan pengalaman penulis kalau jalan beton, gripnya itu luar biasa karena permukaan jalan bervariasi. Justru permukaan jalan yang kayak beton itu yang gripnya lebih baik kalau untuk pengereman, lebih mudah untuk bikin ban depan berdecit dan macam-macam. Apalagi ya, yang penulis mempermasalahkan yang lain adalah si bro ini selalu ngomong
upgrade rem. Ini upgrade tuas remnya, master remnya diganti yang radial ya, katanya lebih sip. Ini sarankan pakai kampas rem OEM atau grill lebih baik. Penulis enggak, rekomendasinya yang lebih murah tapi yang lebih baik dari OEM. Terus ini jangan asal pakai rem cakram. Ya, penulis sendiri selama pemakaian motor, pemakaian 20 km, 50 km nggak pernah merasa butuh ganti cakram gitu ya. Karena kampasnya juga sudah pakai yang model nggak bikin cakramnya aus. Kalau kampasnya sudah oke, nggak perlulah ganti cakram. Nah, ini juga nyarankan jangan pakai kampas rem yang murah. Ya, penulis pakai kampas rem murah di motor NMAX penulis. Ya, buktinya pengeremannya juga menurut penulis lebih sip daripada yang didemokan ini. Padahal penulis di jalan raya beneran yang kondisinya nggak halus ya, tapi ya rasanya kok lebih sip, itu pun belum maksimal. Ya wis, itu aja ya. Jadi ya, menurut penulis ini terlalu terlalu dilebih-lebihkan. Yang pertama dari penggunaan rem depan di kecepatan 10 km/jam. Yang kedua adalah penggunaan rem belakang di kecepatan 50 km/jam. Itu nggak bener ya kayak gitu. Yang kecepatan 10 km/jam cara pakai rem depannya kok kayak gitu, itu salah. Terus yang kecepatan 50 km/jam pakai rem belakangnya juga salah, karena ya harusnya ban nggak boleh sampai terkunci. Dan penulis buktikan bahwa kalau pakai rem belakangnya nggak dikunci, jarak pengereman antara depan dan belakang itu hampir sama. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.